Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Musobah dengan NIM 2017201050 kelas 2 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mereview jurnal tentang konstruksi teori paradigma Thomas Kuhn guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengaku Bapak Engin Zainal Mutakid. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Konstruksi Teori Paradigma Thomas Kuhn. Jenis jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Islam Futura dengan volume 11 dari halaman 79 sampai 99 yang merupakan karya tahun 2012. Penulis ini bernama Nur Khalis. Tanggal review 6 Juli 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneladani teori paradigma Thomas Kuhn. Subjek penelitian ini adalah teori paradigma. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian saya yaitu paradigma dipahami sama dengan worldview, pandangan dunia, general perspektif secara pandang umum, atau way of breaking down the complexity, cara untuk mengurangi kompleksitas. Makna worldview sebagai kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Perspektif sama dengan worldview diartikan sebagai pandangan manusia terhadap dunia realitas. Penekanannya pada fungsi worldview sebagai motor perubahan sosial dan moral, sehingga worldview diartikan sebagai sistem kepercayaan yang integral tentang hakikat diri manusia, realitas, dan makna eksistensial. Konsep paradigma shift membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana objektivitas yang mapan, yang bertindak tak lebih tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka. Menurut Kuhn, para saintis bekerja dalam komunitas tertentu mampu menjelaskan keberhasilan yang menakjubkan dari sebuah sains masyarakat ilmiah adalah instrumen sangat efisien untuk memaksimalkan jumlah dan ketepatan masalah diselesaikan melalui paradigma shift, pergeseran paradigma. Ketika paradigma berubah disebabkan adanya shift, pergeseran biasanya signifikan, determinan dengan kriteria legitimasi antara masalah dan solusi yang dimunculkan. Kuhn melihat bahwa alasan satu paradigma bertahan sedangkan yang lain mati karena salah satunya dapat memecahkan puzzle teka-teki yang lebih baik. Bukan berarti hal itu merupakan representasi yang lebih akurat tentang realitas. Sains tidak ditarikan mengarah kepada kebenaran. Sains didorongkan maju untuk memecahkan permasalahan puzzle teka-teki selama dalam tahap normalization, artinya suatu teori atau temuan masih berlaku agreement sehingga suatu sains tersebut terus live, belum terdeteksi temuan baru pada suatu objektivitas yang sama. Paradigma dinyatakan bahwa suatu teori ilmiah dinyatakan tidak valid bila teori alternatif lebih dominan tampilan ke permukaan. Maka teori ilmiah sesuatu paradigma akan terus konstan apabila belum tergradasi oleh constitution, sementara constitution merupakan kekuatan motivasi untuk mencari teori lain. Teori yang acceptable tidak akan terganti sampai teori baru yang cocok ditemukan. Perkembangan sains bukanlah terjadi secara kumulatif, tetapi terjadi secara revolusi. Adapun kinerja sains, bila terjadi paradigma shift, pergeseran paradigma, terus muncul revolusi mirip dengan revolusi politik. Dengan perubahan fundamental dan meresap dalam metode dan pemahaman, semua visi mengenai sifat alam semesta berubah dari the past vision, visi masa lalu, menjadi usang, experience. Munculnya berbagai prediksi mirip dengan prediksi paradigma masa lalu dalam orientasi keseluruhan
tetapi penjelasan baru tidak mengakomodasi yang lama. Paradigma menjadi ungkapan agreement, kesepakatan umum, sehingga berperan sebagai tolak ukur tunggal universal dalam situasi modern yang lebih dimungkinkan melihat waktu dan ruang mempengaruhi sains secara linear, yaitu histori, sebagai sukses dari paradigma dominan ke paradigma lainnya yang memang bersifat revolusioner. Kekuatan penelitian jurnal ini. Penelitian ini membeberkan dengan gamblang tentang pemikiran Thomas Kuhn, sehingga pembaca dapat memahami apa yang menjadi Thomas Kuhn beserta penjelasan-penjelasan yang ilmiah dan dengan referensi dapat dipercaya. Selain itu, peneliti ini juga memberikan pengertian yang jelas tentang pokok yang menjadi pembahasan, sehingga pembaca mampu memahami semua dengan baik dan benar. Kelemahan peneliti jurnal ini. Peneliti ini tidak mencantumkan tujuan yang jelas, sehingga pembaca tidak dapat memahami dengan baik apa yang hendak disampaikan oleh peneliti. Selain itu, isi pembahasan yang panjang juga cukup menguras waktu untuk pembaca memahami isi dari hasil peneliti ini. Kesimpulan, peneliti ini sangat bermanfaat untuk mereka ulang pemikiran Thomas Kuhn tentang paradigma dalam sains. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.